Iya, Ana, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali lagi kita mengadakan ngobras, ngobrol santai setiap 2 minggu sekali yang diadakan oleh Perempuan Mahardika. Nah, pada sore hari ini kita mengangkat tema pelanggaran hak tenaga pengajar, yang mana kemudian kita mengetahui bahwa guru seringkali disematkan dengan kalimat pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ini kemudian juga memperlihatkan gitu ya bagaimana kalimat ini kemudian mereduksi peran guru sebagai pekerja itu sendiri, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap kesejahteraannya. Nah, saya sendiri mengutip pernyataan dari Tirto ID pada tahun 2018, seorang guru honorer di Mojokerto hanya diupah 400.000 per bulan, di mana angka tersebut sebenarnya kurang dari 20% dari UMR di kota tersebut. Nah, kemudian apakah di tahun-tahun setelah itu gaji dan kesejahteraan para guru honorer kemudian membaik? Dan apa aja sih suka dukanya menjadi guru honorer di Indonesia, di sekolah negeri maupun di sekolah swasta? Kemudian terkait karena sekarang kita berada di masa pandemi gitu, kita juga ingin mengetahui bagaimana sih situasi para pekerja atau guru honorer pada saat ini gitu. Nah, mungkin maka dari itu kita kemudian mengangkat tema tersebut. Bagaimana kesejahteraan mereka, bagaimana upah dan jaminan sosial atau hak-hak para guru honorer ini uh, di sekolah-sekolah tersebut. Oke, baiklah. Sebelumnya, teman-teman, perkenalkan nama aku Ana dari Perempuan Mahardika yang akan memandu ngobras kita pada sore hari ini. Oke, di sini teman-teman saya tidak sendiri karena saya bersama 2 guru honorer yang sudah hadir. Yang pertama ada Mbak Nia, guru honorer dari SMA yang ada di Kota Brebes. Kemudian ada Mbak Pipi, guru honorer dari SMA yang ada di Jakarta. Nah, mungkin kita juga bisa berkenalan lebih lanjut kepada 2 narasumber kita pada sore hari ini. Oke, halo Mbak Nia dan Mbak Pipi. Halo semuanya, salam kenal. Oke, nah mungkin Mbak Nia sama Mbak Pipi boleh perkenalan dulu, bisa dari Mbak Pipi, silahkan. Boleh, oke. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Vivi Maulia Rahma. Saya sudah mengajar di daerah Jakarta, kemudian mengajar sejak tahun kurang lebih di tahun 2019. Jadi kurang lebih sudah mau hampir 1 tahun lebih saya mengajar di sekolah swasta yang ada di Jakarta. Saya mengajar di 3 sekolah dan tiga-tiganya itu sekolah swasta yang ada di Jakarta. Gitu. Oke, saat ini mengajar di 3 sekolah sekaligus gitu ya? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Mbak Pipi. Mbak Nia, silahkan. Mungkin Mbak Nia bisa perkenalan dulu. Silahkan Mbak Nia. Oke. Mbak Nia di sini hilang. Oke. Nah, teman-teman, Mbak Nia ini sendiri, dia adalah guru honorer juga yang bekerja di sekolah negeri dan di sekolah swasta yang ada di Kota Brebes. Nah, oke, Mbak Nia sudah bergabung dengan kita. Ya, maaf kendala sinyal, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Silahkan Mbak Nia mungkin bisa perkenalan kepada teman-teman. Siapa sebenarnya Mbak Nia gitu. Ya, perkenalkan, nama saya Nia. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Bumi Jawa yang ikutnya Tegal. Satunya di SMK, salah satu SMK di Brebes. Kalau di SMP sendiri, saya mengajar dari 2009, berarti 11 tahun ya. Kalau di SMK itu dari 2017, sekitar 3 tahun. Udah itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nia. Itu dari 2009 tadi berarti posisinya dari dulu sampai sekarang masih belum ada ini ya Mbak apa seperti ada pengangkatan dan lain sebagainya seperti itu mungkin. Oh ya, kalau Belum ada terdengar maksud saya. Oke, secara misalnya kayak secara diangkat sebagai PNS atau tidaknya, karena sekarang itu kan regulasinya ya Mbak. Jadi
tidak diambil dari Dapodik itu sendiri, cuman diangkat dari orang-orang umum kan seperti itu. Perekrutan CPNS itu kan tidak diambil dari orang yang ada di Dapodik itu sendiri. Jadi untuk perekrutan CPNS-nya belum. Cuman kalau di Tegal sendiri itu ada kayak semacam apa ya, SK dari dinas. Jadi SK kita itu nggak dari sekolah atau komite untuk yang sudah lama. Jadi kita dapat SK dari dinas. Itu aja sih, cuma tidak mempengaruhi income kita sih sebenarnya. Oke, nah mungkin kita masuk ke pertanyaan gitu ya. Mungkin nanti juga akan berkaitan dengan posisi Mbak Nia dan Mbak Pipi saat ini gitu sebagai guru honorer yang mungkin ada yang baru 1 tahun lebih gitu dan Mbak Nia yang sudah 11 tahun gitu di sana. Mungkin boleh ceritakan Mbak, bagaimana sih situasi guru honorer saat ini gitu? Mulai dari jam kerjanya, kemudian upahnya, apakah upahnya per jam atau per bulan seperti itu, dan apakah ada tunjangan-tunjangan yang didapatkan, dan ya mungkin itu dulu. Silakan bisa dari Mbak Pipi terlebih dahulu. Silakan Mbak. Sorry Mbak, tadi bisa diulang pertanyaannya, aku lagi nggak konsen. Iya, bagaimana situasi guru honorer saat ini? Upahnya, kemudian tunjangan dan jam kerjanya mungkin bisa diceritakan. Silakan. Dari jam kerja dulu aja kali ya. Kalau dari jam kerja itu kan berhubung saya ini ngajar di sekolah siang, jadi ya jam kerjanya dari siang dari jam 12 sampai jam 5 sore atau jam setengah 6 gitu kan. Nah, untuk hitungan honornya itu setahu saya dihitung dari per jam. Jadi per jam pelajaran itu misal saya mengajar di mata pelajaran A nih. Nah, terus saya itu total semua mata pelajarannya itu ada lebih dari 24 jam. Nah, ya misal 26 jam ya yang dihitung itu 26 jam itu. Nah, per jamnya biasanya kisarannya itu sekitar 25.000 sampai 35.000. Itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing, kebijakan yayasan masing-masing seperti itu. Nah, terus untuk jam kerja karena ini lagi pandemi ya sebenarnya jauh lebih double sih ya kalau menurut saya karena kita PJJ nih, kemudian nanti kita harus ngoreksi pengumpulan tugas lagi. Biasanya waktunya kalau saya akan rekap data siswa itu di malam hari, terus nanti kemudian malamnya nyiapin untuk PJJ besok lagi. Jadi kalau misal pembelajaran secara langsung itu kan kita bisa menyiapkan di misal hamin berapa jam sebelum ngajar gitu atau jadi gimana ya tidak kerja 2 kali gitu. Kalau PJJ ini sebenarnya jauh lebih kerja 2 kali sih hitungannya seperti itu dan jamnya juga tapi jamnya lebih fleksibel kayak gitu nggak seperti waktu offline kayak gitu sih. Oke. PJJ itu pembelajaran jarak jauh ya Mbak? PJJ pembelajaran jarak jauh gitu. Oke. Nah, untuk upahnya sendiri yang tadi disebutkan 25.000 sampai 30.000 per jam, apakah itu di masa pandemi juga berlaku atau ada pemangkasan-pemangkasan yang terjadi seperti itu? Jadi gini, kan aku ngajar di 3 sekolah, jadi ada yang sekolahnya tetap berlaku seperti itu masih utuh, maksudnya maupun itu masa pembelajaran jarak jauh ataupun enggak, ya honornya tetap dibayarkan sesuai dengan sebelum masa pandemi ini, gitu. Jadi nggak ada potongan sama sekali. Tapi ada juga sekolah yang saya ajar itu ada potongan. Nah, tapi dipotong itu karena ada kendala di jumlah siswa yang sedikit gitu dan ada kendala masalah pokoknya ada masalah kendala keuangan di sekolah jadi sehingga ada honor transport yang dipotong tapi itu tidak dirapatkan terlebih dahulu bersama guru-guru gitu sih. Oke. Mbak Pipi mengetahuinya itu setelah mendapatkan gaji seperti itu? Ya awalnya saya juga nggak nyadar karena saya tipe orang yang nggak merinci gitu loh. Ini benar nggak terlalu seperti itu. Yang penting ya udah saya terima segini ya udah gitu. Tapi karena dari temen kerja ada yang bertanya dan saya baru nyadar oh ternyata gitu. Oh ya udah ya mau gimana gitu kan. Mungkin emang kondisi sekolahnya tidak bisa membayar seperti sebelum masa pandemi gitu. Gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu pemotongannya berapa ya Mbak?
Apakah dipotong dari per jam atau dari total keseluruhan per bulan yang kita dapatkan? Jadi per ini transportasinya loh kan, misal jadi ada biaya ngajar sendiri, ada biaya transport gitu kan. Nah, yang dipotong ini yang transportnya itu gitu. Oke, yang biasanya didapatkan jadi nggak didapatkan ya. Oke, baik. Tetap dapat, cuma dipotong. Misal dapatnya 35.000, dan dipotong 5.000, jadi cuma 30.000 gitu sih. Oh iya. Jadi Oke, tetap baik. dibayar, tetap dapat, cuma jumlahnya dikurangin gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pipi. Saya beralih ke Mbak Nia dulu nih. Gimana Mbak Nia dengan pertanyaan yang sama? Bagaimana sih situasi guru honorer terkait upah, terkait jam kerja, tunjangan, seperti itu? Ya, karena saya kebetulan mengajar di 2 sekolah dan 2 kabupaten yang berbeda, itu memang ada perbedaan sendiri. Saya itu di Tegal dan di Brebes itu tetap sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah setempat dan kebijakan dari kepala sekolah itu sendiri. Kalau di Tegal itu saya ngajar di SMP, untuk keadaan sekarang itu sekolah negeri ya Mbak, yang sekolah negeri. Resiko kami yang di negeri itu ya ketika ada penempatan guru PNS baru, itu mungkin yang menjadi resiko kami di negeri. Berarti kita tergusur oleh mereka yang PNS gitu. Kalau jam kerjanya sih tidak ditentukan seperti misalnya PNS itu harus finjer jam 7, harus finjer jam 12, cuman kalau untuk honorernya sih enggak. Jadi kita masih secara jamnya fleksibel. Kemudian di Tegal itu ada seperti tunjangan yang dari pemerintah daerah itu APBD itu mewajibkannya, sayangnya itu harus mewajibkan honorer itu 24 jam. Makanya akhirnya saya lari ke sekolah Brebes juga untuk memenuhi jam tersebut. Tetap ada tunjangan dari pemerintah daerah setempat. Itu kalau di Tegal itu berlangsung 1 atau 2 tahun, baru 2 tahun ini sih. Dari dulu ya nggak ada. Terus kalau di Brebes itu nggak ada Mbak. Jadi mungkin sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat ataupun dari kebijakan kepala sekolah itu sendiri, mungkin bedanya itu. Kalau untuk sekarang karena PJJ ya memang pembelajaran jarak jauh, saya itu mengajar di daerah terpencil sekali, tidak ada sinyal sama sekali. Jadi benar-benar tidak bisa berjalan pembelajarannya, sedangkan ketika penilaian akhir semester kemarin waktu Desember itu, soal itu harus tetap kita beli di dinas, sedangkan isi soalnya itu tidak sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Seharusnya sampai, cuma karena PJJ di tempat saya itu yang minim sinyal, bahkan nggak ada sinyal, anak-anak saya tidak bisa akses sinyal sama sekali, akhirnya kita susah di materi itu. Materinya harus sampai, sedangkan pemerintah menghendaki untuk pembelajaran jarak jauh yang harus berintegrasi dengan teknologi sinyal, sedangkan di tempat saya tidak bisa seperti itu. Itu aja sih kendalanya sekarang ini. Oke. Kalau kebijakan dari sekolahnya sendiri dalam menghadapi situasi seperti itu bagaimana? Jadi kalau di sekolah saya itu kan, memang mungkin nggak cuma sekolah saya ya, semua sekolah mungkin itu ketika PJJ seperti ini kan yang libur hanya siswanya, guru tetap harus berangkat sesuai dengan jadwal minggu itu, seperti itu. Jadi akhirnya kepala sekolah kami mensiasati tetap dikasih tugas, cuma anak ke sekolah mengumpulkan sembari mengambil tugas kembali. Seperti itu pun kurang maksimal sebenarnya, karena kita tidak bisa menjelaskan materi. Jadi anak langsung diberi tugas sudah berbentuk. Ini dipahami sendiri, ini membuat teks ini sendiri, mempelajari materi ini sendiri, kan seperti itu. Itu aja sih. Oke. Terkait dengan yang disampaikan Mbak Nia tadi, mendapatkan tunjangan dari daerah seperti itu ya, dan itu persyaratannya harus 24 jam. Itu seperti Ya, apa Mbak? betul. Maksudnya 24 jam. Apakah dalam 24 jam kita seperti apa bekerja? Jadi begini, kalau di dalam
kita ya di dunia pendidikan itu harus minimal mengajar itu 24 jam, dalam artian itu 1 minggunya itu ada 24 jam. Jadi gini, di dalam kurikulum misalnya saya guru bahasa Inggris, Mbak. Di dalam kurikulum itu satu kelasnya, kelas 7, 8, 9 itu 4 jam per minggu. Hanya 4 jam per minggu. Jadi misalnya saya mengajar harus 24 jam, berarti saya harus kelasnya banyak. Itu sih. Dalam artian dalam 1 minggu itu harus mengajar 24 jam, bukan 24 jamnya itu sehari semalam kan. Tapi dalam 1 minggu itu kita mengajar 24 jam. Sedangkan di kelas saya itu hanya ada 4 rombel. 4 rombel kali 1 rombelnya 4 jam, itu kan hanya 16 jam per minggu. Jadi harus mencari tambahan di sekolah lain, mencabang di sekolah lain supaya memenuhi kuota dalam 1 minggu itu 24 jam seperti itu. Oke. Nah, untuk tunjangannya sendiri itu didapatkan per bulan ketika kita memenuhi target 24 jam per minggu tadi. Ya, sebenarnya mendapat tunjangan itu per bulan, cuman cairnya itu setiap triwulan sekali. Jadi 3 bulan sekali baru bisa dicairkan itu. Oke. Nah, untuk di sekolahnya sendiri, Mbak, terkait apa? Terkait upah gitu ya, itu dibayarkan per jam atau per bulan? Kalau di sekolah SMP, SMA mungkin semuanya bayarannya per jam ya, Mbak, karena kita kan mengajar sesuai dengan jam, tidak mengajar sesuai dengan hari berapa hari dalam 1 minggu, kecuali untuk guru SD mungkin yang jadi wali kelas kan seperti itu. Kalau guru SMP itu kan kita mengajarnya per mapel, per jam, seperti itu. Jadi bayarannya tetap per jam. Kemudian biasanya ada biaya transport sendiri, kemudian bayaran jam sendiri seperti itu. Untuk sekolah negeri sebenarnya itu baru kemarin itu per Januari itu kan ada kebijakan yang membolehkan BOS itu 50% untuk honor seperti itu. Sebelumnya itu hanya 15% sih sebenarnya. Beda dengan sekolah swasta. Kalau swasta itu kan tidak ditentukan berapa persen seperti itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nia. Nah, mungkin ini juga pertanyaan untuk Mbak Pipi dan Mbak Nia yang terkait apakah di sekolah-sekolah sebagai guru honorer itu mendapatkan hak cuti haid, cuti melahirkan, dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin bisa diceritakan, bisa dari Mbak Pipi terlebih dahulu. Silakan, Mbak. Ya, oke. Mungkin sebelum ke cuti, aku mau sedikit nambahin tadi yang perihal tunjangannya. Aku lupa tadi kalau di DKI itu jadi ada yang namanya dana hibah. Nah, dana hibah ini juga didapatkan itu per 1 semester, jadi per 6 bulan. Jadi nanti sebenarnya ini didapetin per bulan, cuma diakumulasikan dan dibayarkannya itu per 6 bulan. Itu didapatkan dari pemerintah daerah. Jadi itu ada namanya dana hibah kalau di DKI. Kalau tadi kan Mbak Nia kan ada tunjangannya juga. Nah, kalau di DKI itu ada yang namanya dana hibah. Nah, kemudian untuk pengadministrasian gurunya itu sendiri, kalau misal belum 1 tahun ngajar di sekolah itu, belum bisa masuk ke Dapodik gitu. Dan jadi untuk bisa masuk ke Dapodik itu harus 1 tahun mengajar, meskipun jadi nggak bisa kalau misalnya kita baru ngajar sebulan 2 bulan langsung masuk Dapodik, itu nggak bisa gitu. Nah, terus lanjut ke yang pertanyaan mengenai cuti ya. Kalau setahu saya, kalau untuk cuti haid itu nggak ada, tapi kalau cuti hamil itu memang ada, gitu sih. Jadi untuk cuti haid itu nggak ada, kalau cuti hamil itu ada. Gitu sih, Mbak. Oke. Kalau Mbak Nia, bagaimana, Mbak? Kalau saya mungkin sama seperti Mbak Vivi ya. Kalau cuti haid itu di tempat saya juga nggak ada. Cuman kalau cuti hamil dan melahirkan itu ada biasanya 3 bulan, 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Cuman kalau untuk honorer itu karena kita honorer mungkin ketika cuti, kalau PNS kan cuti mungkin tetap dibayar. Cuman kalau cuti ya nggak dibayar ya gitu sih. Oke. Berarti kalau misalnya pas lagi
menstruasi, apakah pernah misalnya mengalami kejadian gitu ya saat menstruasi dan mengalami sakit tapi tetap harus bekerja atau bagaimana? Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi ketika hari pertama haid itu ya memang menantang sekali ya. Itu Enggak lagi. tergantung kepala sekolahnya sih sebenarnya. Maksudnya kebijakan kepala sekolah itu sendiri. Kalau yang saya alami ya fleksibel aja sih, nggak harus yang harus full banget deh gitu, enggak. Jadi tetap ada kebijakan dari kepala sekolahnya. Oke. Nah, kemudian saya juga ingin mempertanyakan ini terkait apakah sebagai guru honorer itu juga mendapatkan hak-hak seperti mendapatkan pelatihan, misalnya seperti itu untuk menunjang kompetensi dan lain sebagainya. Mungkin bisa dari Mbak Pipi. Silakan, Mbak. Oke. Kalau untuk hak-hak misalnya mengupgrade kompetensi diri itu sih ada. Jadi kayak misal kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kayak kemarin saya itu didaftarin sama sekolah untuk ngikutin program sekolah merdeka. Nah itu, jadi di situ nanti kita ngebuat program, terus bergabung sama guru-guru lain juga. Sejauh ini sih sekolah memberikan kesempatan yang sangat besar untuk guru-guru supaya bisa mengupgrade kompetensi dirinya sih melalui seminar, melalui webinar dan sosialisasi yang lainnya gitu sih Mbak. Oke, apakah dalam mengakses itu sekolah memberikan misalnya uang transport atau uang kuota di masa pandemi dan lain sebagainya seperti itu, Mbak Pipi? Kalau misal programnya itu intensif, ya tentunya dapat uang kuota sih. Jadi kalau selama masa pandemi ini memang sama pembelajaran jarak jauh itu ada uang kuota yang diberikan oleh pihak sekolah. Ada sekolah yang membayarkannya diakumulasikan dalam per 5 bulan atau di setiap bulan diberikan uang kuota. Ada yang seperti itu. Tetap dikasih uang kuota. Oke, baik. Nah, terkait dengan itu guru honorer juga mendapatkan haknya ya. Kemudian apakah juga ada perbedaan gitu perlakuan dari pihak sekolah terhadap guru honorer dan guru tetap? Misalnya apa ada dibedakan? Kalau dari aku sikap yang perlakuan yang berbeda itu nggak ada sih, semuanya sama karena kan aku ngajar di sekolah swasta ya. Jadi rata-rata ini memang semuanya guru honorer. Yang paling yang membedakan adalah biasanya guru senior yang udah sertifikasi atau guru muda kayak saya yang masih baru 1 tahun 2 tahun itu belum sertifikasi kayak gitu. Jadi paling nggak ada yang membedakan karena memang rata-rata saya mengajar di guru-guru yang memang masih honorer seperti itu. Mungkin Mbak Nia punya pandangan yang lain. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pipi. Kalau Mbak Nia terkait dengan apakah mendapatkan hak mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh sekolah gitu ya, yang ditanggung biayanya dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau di sekolah saya lebih fokusnya ke SMP ya Mbak, karena memang satnikal saya di SMP. Itu kalau di sana malah memang harus sering mengikuti pelatihan seperti itu. Jadi sekarang kan kayak ada SIM PKB seperti itu, kita pelatihan bintek assessment, kemudian bintek pembelajaran pandemi kan seperti itu malah dari sekolah itu mensupport supaya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu, upgrading diri seperti itu dari sekolahnya memang sangat mendukung dan mengharuskan ikut dalam kegiatan-kegiatan seperti itu pelatihan. Dan untuk tadi kuota ya, kalau di sekolah saya itu kan kemarin ada kuota yang dari pemerintah itu yang 45 giga atau berapa itu memang dari sekolah sendiri itu tidak memberikan kuota, cuman dapat kuota itu pun dari semua guru baik PNS ataupun yang honorer itu sudah diajukan semua, cuman yang mendapatkan di sekolah itu hanya 2 orang dan yang lain yang tidak mendapatkan ya tidak mendapat dari sekolah sih. Oke. Itu. Yang mendapatkan itu statusnya sebagai guru apa, Mbak Nia? Yang kebetulan mendapatkan itu 2 orang itu kebetulan yang mendapatkan semuanya
yang berstatus honorer yang lama seperti saya sama kebetulan saya salah satunya dan teman saya satunya yang sama-sama masuk di 2009 itu padahal kemarin itu ada 3 PNS baru yang baru masuk di SMP itu malah tidak mendapatkan itu. Saya kurang tahu juga itu diambilnya acak atau gimana ya. Maksudnya bisa kita mengajukan semua, cuman yang mendapat cuma 2 orang, bahkan kepala sekolahnya aja tidak mendapatkan. Oke. Dari berapa banyak orang di sekolah itu, Mbak? Yang kami ajukan itu karena sekolahan masih kecil itu dari 12 orang. Dari 12 orang yang dapat cuma 2 ya? Iya. Oke. Nah, kemudian bekerja sebagai guru honorer gitu ya, apakah ada perbedaan-perbedaan perlakuan dari pihak sekolah antara guru tetap dan honorer begitu? Kalau di tempat saya sih, perlakuan dari kepala sekolahnya nggak ada sih, dalam artian membedakan antara yang PNS dengan yang honorer, tidak. Cuman kalau dari dinas itu, kalau dari sisi pekerjaan itu kan lebih banyak tuntutan ke PNS, dalam artian harus buat kinerja, fingerprint-nya harus tepat waktu. Kalau di honorer kan enggak sesaklek itu. Tetap harus membuat perangkat pembelajaran, cuman enggak yang harus membuat kinerja dan sebagainya. Kalau dari kepala sekolahnya sendiri sih enggak sih, sama aja. Oke. Nah, misalnya nih ketika kita karena saya juga ada mendengar dari beberapa teman gitu ya terkait misal kita harusnya piket hari ini, terus karena kita sebagai guru honorer gitu ya, kemudian kita dipindah-pindah gitu, kamu hari ini, kayak gitu. Apakah itu juga terjadi di Mbak Nia atau Mbak Pipi seperti itu? Kalau di tempat saya, iya kadang terjadi seperti itu, cuman itu atas kemauan dari individual masing-masing. Jadi misalnya saya harusnya piket hari Senin, cuman karena saya tidak bisa datang di hari Senin, saya minta rolling ke guru yang lain. Itu pun bukan diatur oleh kepala sekolah, bukan. Cuman itu memang karena kemauan personal sendiri, tukar dengan siapa yang bisa, seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nia. Nah, ini juga pertanyaan ya untuk Mbak Pipi sama Mbak Nia terkait bagaimana sih kesulitannya gitu mengajar di masa pandemi. Mungkin boleh dari Mbak Pipi terlebih dahulu. Oke, kalau menurut saya sih kesulitannya itu tadi ya. Jadi memang dari segi waktu sih fleksibel. Cuma misal nih kalau mengajar secara langsung atau tatap muka seperti biasa sebelum pandemi kan di hari itu selesai ya, hari itu selesai gitu. Kalau ini PJJ harus dilanjutkan lagi nanti malam untuk merekap absen, terus mempersiapkan pembelajaran besok hari seperti apa, memikirkan gimana ya caranya biar anak-anak itu nggak bosan, nggak gini-gini melulu gitu. Apa mau pakai Zoom atau mau pakai video pembelajaran dan harus kreatif sih kayak membuat video pembelajaran di post di YouTube. Kemudian itu yang pertama dari segi gurunya itu memang harus dituntut lebih kreatif lagi. Dan yang kedua itu kalau saya sih merasakan kendalanya ini di anak-anaknya ya. Jadi nggak semua anak ini punya kondisi latar belakang ekonomi yang sama. Walaupun ini di Jakarta ya, ini bukan di daerah yang jauh dari akses internet segala macam, ini di Jakarta, tapi ada beberapa anak yang dia jarang mengikuti PJJ, terus kemudian nggak pernah mengumpulkan tugas, terus juga kendalanya itu biasanya di handphone sih. Ada beberapa anak yang ini yang ngebuat saya merasa miris sih, karena saya merasa kok seperti ini ya ternyata dunia pendidikan gitu. Karena ada beberapa anak yang dia nggak handphonenya itu berbarengan sama ayahnya, karena ayahnya bekerja ojek online misal, dia harus berbarengan sama ayahnya. Jadi dia bisa ngerjain tugas tuh malam kayak, Bu maaf saya baru mengumpulkan karena bla 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 segala macem gitu. Terus ada juga yang handphonenya ini berbarengan sama adiknya atau sama kakaknya kayak gitu. Ada juga yang masalah kendala finansial, nggak punya handphone seperti itu. Terus biasanya diakalinnya ya itu awal-awal tuh diakalinnya dengan anak-anak mengambil lembar kerja seperti yang tadi Mbak Nia bilang ya. Jadi lembar kerja siswa gitu. Dan ya itu tadi Mbak kayak gimana ya? Kita tuh kalau kan gimana sih lebih enak kan untuk menjelaskan ya. Jadi kita tahu kalau tatap muka kan kita tahu ini anak paham atau enggak nih dari cara dia memperhatikan, dari cara dia menyimak materi. Nah kalau online ini kan
Misal di post di Google Classroom, ya kalian baca ya materi ini, kemudian kalian kerjakan soal latihannya. Jadi mengerjakan soal latihan ini sebagai indikator pencapaian apakah anak ini memahami materinya atau tidak gitu. Jadi agak susah sebenarnya. Kalau mengerjakan soal kan dia bisa copy paste Google gitu kan, lihat Google tanpa dia harus baca di LKS atau di buku paket kayak gitu sih. Jadi lebih ke apa ya, ini paham atau enggak nih gitu kan, yang paling penting kan si anak ini kan bisa memahami materi dengan baik gitu sih paling kendala mengajar pada saat masa pandemi itu seperti itu kalau di menurut saya gitu sih. Oke, Mbak Pipi. Nah, terkait kondisi siswa yang perekonomiannya berbeda-beda tadi ya, apakah itu juga pernah jadi pembicaraan di sekolah gitu, bagaimana cara mengatasinya? Oh, pernah sih. Jadi sama sekolah ini kan dari pemerintah kan memang ada bantuan kuota gitu kan. Nah, terus kalau dari sekolah itu sendiri ada inisiatif dari sekolah untuk membelikan gadget, cuma sepertinya itu belum terrealisasi ya karena mungkin dananya kurang karena jika dihitung ya per kelas kadang bisa sampai ada 2 atau 3 anak yang dia kendala di handphone gitu. Paling sih kendalanya ya wali kelasnya menghubungi anaknya, terus kendalanya seperti apa kalau misal dia nggak punya kuota, ya dibelikan kuota dari pihak sekolah sih memberikan kuota gitu. Itu cara sekolah pada saat ini untuk tetap si anak ini supaya bisa ikut PJJ gitu sih Mbak. Oke, sejauh ini buat anak yang nggak punya handphone itu bagaimana Mbak dalam mengakses pembelajaran? Nah, untuk anak yang nggak punya handphone, kalau waktu itu kan itu pembahasan di awal-awal semester ya. Nah, sejauh ini sih sepertinya sudah mulai kondusif ya, karena mungkin orang tua sudah tahu keadaan kita itu adalah pembelajaran jarak jauh, jadi mungkin orang tua menyisihkan uang dari, kan ada yang dapat KJP juga kan, mungkin menyisihkan uang dari KJP itu untuk membeli handphone gitu. Tapi masih ada juga yang handphonenya ini bareng sama adiknya atau kakaknya atau orang tuanya. Paling nanti dia bisa mengerjakan tugas-tugas itu di malam hari atau di sore hari, seperti itu sih. Dan ya gurunya harus bisa memaklumi itu, harus bisa memberikan kesempatan buat si anak ini tetap bisa belajar dan mengikuti PJJ gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pipi. Nah, mungkin saya ke Mbak Nia lagi. Bagaimana Mbak terkait kesulitan-kesulitan mengajar di masa pandemi ini? Oke, Mbak Nia tiba-tiba lost kontak. Mungkin kita bisa lanjut ke Mbak Pipi lagi ya terkait yang tadi. KJP yang tadi disebutkan sama Mbak Pipi itu dari sekolah atau dari pemerintah, Mbak? Itu kepanjangannya apa ya kalau boleh tahu? Kalau KJP itu kan Kartu Jakarta Pintar. Jadi sekarang tuh kebanyakan masing-masing sekolah pasti mendaftarkan siswanya untuk mendapatkan KJP gitu. Jadi nanti yang anak-anak yang dari ekonomi kelas bawah itu nanti dia bisa menggunakan KJP-nya untuk membayarkan biaya sekolah per semester gitu kan. Kalau swasta kan tetap bayar kan. Nah, itu dia dipotong dari KJP-nya itu gitu sih, Mbak. Dan negeri juga sama. Kalau negeri ada KJP, tetap dapat KJP. Jadi semua anak itu sekarang rata-rata di DKI ada KJP, ada KJMU kalau untuk yang mahasiswa. Jadi seperti itu sih. Dan itu sudah terrealisasi ya, Mbak, di sekolahnya? Sejauh ini sih sudah, dan alhamdulillah banyak anak-anak yang mendapatkan KJP, jadi meringankan kondisi ekonomi orang tua juga gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Pipi. Kita ke Mbak Nia lagi. Ya maaf terlempar. Iya, tadi saya mencari. Oh iya, ini Mbak terkait apa aja sih kesulitan gitu, atau bagaimana kesulitannya mengajar di masa pandemi ini, mungkin bisa diceritakan. Oh ya, kalau di daerah saya itu secara pembelajaran sudah pasti sangat terkendala ya Mbak, karena memang tidak adanya sinyal, kemudian masyarakat yang memang ekonominya sama mungkin seperti Mbak Bibi itu, ekonominya berbeda-beda, kemudian dukungan dari orang tuanya juga kurang, karena kebetulan kesadaran pendidikannya masih lumayan rendah, dan menurut saya yang lebih menantang itu dari segi karakter anak itu sangat menurun sekarang. Jadi di kurikulum 2013 itu kan kita menekankan karakter siswa ya. Cuman di dalam
keadaan pandemi seperti ini kita benar-benar sama sekali tidak bisa membentuk karakter siswa yang lebih positif seperti itu, tidak bisa. Karena yang kita berikan misalnya memang bisa dilakukan daring, bisa dilakukan pembelajaran seperti saya di SMK misalnya, saya tetap melakukan pembelajaran jarak jauh, itu kan saya hanya memberikan materi itu pun tidak maksimal. Kemudian materi itu tidak dijelaskan seperti yang Mbak Vivi tadi jelaskan, itu kita tidak bisa menjelaskan materi itu secara gamblang dan seterusnya. Mereka hanya diberikan tugas memahami sendiri, mungkin browsing seperti itu. Dan yang lebih memprihatinkan itu karakter anak sekarang sebenarnya sih. Karakter anak yang sekarang itu yang attitude-nya lebih, mohon maaf ya, maksudnya lebih menurun, sopan santunnya, kemudian semangat belajarnya juga menurun karena mereka sudah terbuai dengan keadaan daring seperti ini. Jadi karakter yang ada di anak-anak sekarang itulah yang menurut saya menjadi kendala sekali. Jadi ketika saya pribadi itu melakukan penilaian, itu tidak hanya melihat dari nilai anak segini, nilai anak begini, enggak. Cuman saya tetap dipadukan kedisiplinannya gimana, tanggung jawabnya gimana gitu. Sedangkan di masa pandemi seperti ini kita tidak bisa menilai hal-hal seperti itu, Mbak, karena ya kita tidak bertemu dengan siswa. Misalnya siswa itu mengumpulkan tugas pun kita nggak tahu itu dapatnya dari mana, copy paste kah atau orang tuanya kah yang mengerjakan, kan seperti itu. Jadi menurut saya kendala yang terasa sekali justru malah di karakter siswa sekarang. Oke. Nah, berkaitan dengan itu, apakah sejauh penglihatan Mbak Nia sendiri, apakah itu juga karena kesulitan siswa gitu dalam metode pembelajaran yang baru ini? Iya, menurut saya iya. Mayoritas di siswa saya sendiri, kalau di SMP itu pembelajaran hanya dari WA group sama grup Facebook aja sudah. Mereka Google Classroom aja belum mengenal, Mbak, karena memang akses internet itu sama sekali nggak ada. Di sana ada WiFi, itu pun tidak selancar ketika saya di rumah seperti itu ya. Sinyal aja nggak ada. Mungkin kayak mereka browsing apa sih itu Google Classroom, apa itu Zoom gitu. Mereka belum tahu. Kalau di SMK sudah lumayan jalan, sudah kita pembelajaran pakai Google Classroom karena siswanya lebih dewasa, kemudian akses internetnya juga lebih mudah kayak gitu. Cuma ya tetap aja ada beberapa siswa yang, Bu, saya nggak bisa akses Google Classroom, atau pasti kendalanya, Bu, kuotanya terbatas. Bu, HP-nya kurang memenuhi memorinya dan sebagainya. Itu ya tetap aja sih kendala seperti itu. Oke. Baik. Di sini dari Facebook, teman-teman kita juga sudah pada nanya nih untuk Mbak Nia sama Mbak Pipi. Oke. Halo Mbak Nia, Mbak Pipi, terima kasih sudah berbagi cerita. Nah, dia mau tanya, kita sering dengar kasus yang menimpa guru honorer, seperti yang baru-baru ini di Bone, yang dipecat cuma karena update status gajinya di Facebook, atau Baik Nuril yang jadi korban pelecehan tapi justru dikriminalisasi oleh si pelaku yang merupakan kepala sekolah. Menurut Mbak Pipi dan Mbak Nia sebagai guru honorer, seberapa rentan situasi guru honorer saat ini? Oke, mungkin bisa dijawab oleh Mbak Pipi terlebih dahulu, silakan. Masih mute, Mbak. Oh ya, jadi ngomong-ngomong soal update honor di sosial media, saya juga pernah melakukan hal ini. Jadi waktu itu saya pernah bikin kayak Q&A di Instagram, dan ada teman saya yang nanya, berapa sih gaji guru honor? Dan kemudian kebetulan aja di HP saya itu ada bukti transfer gitu kan, dari salah satu sekolah. Nah terus ya saya untungnya pada saat itu saya tidak menerima perlakuan yang sama gitu ya. Ya mungkin saja pihak sekolah tidak mengetahui akun sosial media saya gitu. Tapi menurut saya itu adalah hak ya. Maksudnya itu hak kita untuk menyampaikan
kebenaran gitu loh. Nah, justru malah pada saat itu saya senangnya karena teman-teman saya banyak yang tertarik untuk menanyakan, itu serius segitu gitu kan. Itu serius Kalau segitu. boleh tahu berapa, Mbak? Kenapa? Segitu maksud. Kalau boleh tahu segitu itu berapa pada saat itu? Sekitar karena ini jumlah rombongan belajar atau jam mata pelajarannya sedikit, jadi waktu itu tuh honornya sekitar saya lupa ingat, sekitar 700.000 lah kalau nggak salah ya. Nah, kemudian saya pernah ngepost di Instagram, terus teman-teman saya juga justru banyak yang nanya, itu serius segitu? Iya. Kemudian saya menjelaskan, kenapa kok bisa segitu? Karena kondisi sekolah yang siswanya sedikit, kemudian rombongan belajarnya juga sedikit, jadi per jam pelajarannya juga hanya mendapatkan nggak sampai 24 jam, kayak gitu. Saya menjelaskan dengan rinci kenapa bisa segitu, karena takutnya nanti ada mispersepsi dari orang-orang yang melihat story saya gitu. Dan kalau ditanya seberapa rentan ya kondisi guru honorer, sebenarnya balik lagi ke menurut saya itu kembali lagi ke budaya sekolah itu masing-masing sih. Jadi kan kalau di swasta itu kan ada yayasan gitu kan, ada lingkungan guru-guru ada apa namanya lingkungan yayasan juga gitu. Jadi balik lagi bagaimana kebijakan yayasan itu memperlakukan atau gimana ya, memfasilitasi guru seperti itu sih. Jadi kalau riskan atau enggaknya, kalau untuk balik lagi sebenarnya itu kan kalau yang di Bone itu kan mungkin budaya itu kan kebijakan kepala sekolahnya kan yang menindaklanjuti seperti itu gitu kan. Kalau di sekolah tempat saya mengajar sih sejauh ini belum pernah terjadi dan jangan sampai pernah terjadi ya yang seperti itu gitu, karena bagaimanapun juga kan yang namanya kita bekerja, walaupun kita guru honorer, kita punya adalah prosedurnya bagaimana untuk istilahnya memutuskan hubungan kerja antara guru itu kan pasti kan ada prosedurnya lah. Ya bisa dipanggil dulu guru tersebut, bertemu langsung ke kepala sekolah, ngobrol bagaimana permasalahannya, jangan langsung diputuskan di WhatsApp gitu. Itu kan kesannya memang tidak baik seperti itu ya. Kalau menurut saya sih seperti itu sih, Mbak. Oke, baik. Kalau terkait situasi kekerasan yang terjadi atau pelecehan, itu bagaimana situasi para pekerja? Kalau untuk pelecehan sekarang, kalau kita ngomongin pelecehan nggak hanya di lingkungan guru aja sebenarnya sih. Kita sebagai perempuan juga harusnya bisa melindungi diri kita dan harus bisa menjaga sih kalau dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya preventif atau mencegah diri kita supaya kita tidak diberlakukan atau tidak mengalami pelecehan seksual tersebut. Kalau menurut saya untuk di lingkungan sekolah sebenarnya kerentanan terjadi pelecehan seksual itu sangat kecil sih, karena ya balik lagi guru itu saya ingat kata-kata senior saya, beliau bilang kalau ada 3 beban yang sebenarnya guru itu ajarkan gitu kan, beban administrasi, beban mengajar, dan beban moral. Nah yang berat ini adalah beban moralnya gitu kan. Kalau misal dalam lingkungan lembaga pendidikan rentan terkena pelecehan seksual, ya berarti tidak bisa mencontohkan hal yang baik kepada muridnya seperti itu kan, karena guru itu kan digugu dan ditiru, maka itulah beban moralnya gitu. Jadi ya sejauh ini sih saya merasa saya aman gitu, maksudnya belum pernah diberlakukan tidak layak dalam artian dipelecehkan secara seksual gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pipi. Nah, ke Mbak Nia, bagaimana nih Mbak tanggapannya terkait kasus kita bercermin pada kasus yang guru honorer yang di Bone yang dipecat itu ya karena bikin status, kemudian kasus Baik Nuril yang juga kemarin sangat besar gitu ya di media-media, dia adalah korban pelecehan tapi justru dikriminalisasi oleh kepala sekolah itu sendiri. Itu bagaimana Mbak tanggapannya, seberapa rentan sebenarnya situasi guru honorer saat ini? Saya sependapat sama Mbak Pipi ya. Kalau yang update status sih menurut saya itu hak ya. Maksudnya itu di akun pribadi kan, status dia pribadi, dan itu memang mendapatkan misalnya honornya segitu ya emang dia mendapatkannya segitu kan, seperti itu. Jadi
Iya, wajar-wajar aja sih menurut saya. Misalnya mau diposting seperti yang kemarin itu, ya bukan berarti mencemarkan nama baik ya. Memang ya emang kenyataannya kan segitu gitu. Kalau sekolah merasa dicemarkan, berarti ada yang sudah dipangkas mungkin ya. Jadi merasa oh itu mencemarkan, mungkin seperti itu. Kalau di sekolah saya sih alhamdulillah enggak, maksudnya kayaknya belum ada juga sih yang sampai posting kayak gitu. Kemudian untuk kekerasan seksual itu sendiri, menurut saya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Di daerah saya itu belum lama ini ada kasus kepala sekolah dengan guru WB yang guru honorer itu pernah ada kasus seperti itu. Cuman rada jauh lokasinya dari sekolah saya sih. Tapi memang pernah ada skandal yang seperti itu. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya menurut saya. Kita itu wanita gitu loh. Kita itu rentan kekerasan seksual itu nggak hanya di sekolah, di mana aja kita rentan. Ketika kita di luar rumah pun kita sebenarnya rentan hal-hal yang seperti itu ya. Cuman kalau di dalam sekolah malah memang rentan kekerasan seksual itu sendiri lebih sedikit sih sebenarnya. Karena nggak mungkin kalau di lingkungan sekolah itu kita itu kan dilihat oleh siswa gitu. Kita nggak mungkin mau yang macam-macam antar guru, walaupun itu misalnya kita sudah dekat pun nggak mungkin yang di depan siswa itu kita mau berlaku yang tidak sesuai norma, kan tidak mungkin ya gitu, karena kita itu harus jaga wibawa, jaga nama baik di depan siswa kita sendirilah setidaknya, kan seperti itu. Apalagi saya yang mengajar di SMP, SMK itu kan anaknya kan udah besar seperti itu. Oke, kalau berkaitan dengan yang ada di sekolah gitu, apakah ada peraturan-peraturan juga, Mbak? Misalnya stop kekerasan seksual dan lain sebagainya gitu di Iya, sekolah. kalau di sekolah saya iya, itu malah kemarin itu dari ada salah satu organisasi yang stop kekerasan pada anak, stop kekerasan pada wanita, stop kekerasan seksual itu memang ada demo seperti itu sih di sekolah, dan kita menerapkan adanya peraturan seperti itu, baik untuk guru dengan siswa atau siswa dengan siswa, itu seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Kalau Mbak Pipi di sekolahnya apakah ada pelang-pelang kayak gitu, stop kekerasan seksual, stop pelecehan dan lain sebagainya? Apakah tersedia? Oke, kalau poster atau pelang-pelang stop kekerasan seksual itu memang saya lihat sih belum ada di sekolah ya, tapi di dalam peraturan sekolah itu memang sudah ada dituliskan dalam peraturan tata tertib siswa itu sudah ada bahwasannya kalau misalnya melakukan tindakan yang melecehkan itu pasti ya dikenakan sanksi atau poin seperti itu. Memang sudah ada upaya pencegahannya yaitu dalam bentuk peraturan itu sendiri, dan pernah juga dilakukan sosialisasi mengenai seks edukasi ke siswa gitu, apalagi ini kan SMA ya, mereka kan udah berada di umur yang remaja yang perlu diberikan pengetahuan mengenai seks edukasi itu sendiri gitu supaya mereka tidak tabu. Nah itu penting sih supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu pernah dilakukan gitu sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia dan Mbak Pipi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Bagaimana kita tadi melihat sudah banyak sekali ya terkait situasi guru honorer, entah upah, tunjangan, dan lain sebagainya. Kemudian terkait pembelajaran juga di masa pandemi ini gitu. Nah, menurut Mbak Nia sama Mbak Pipi, bagaimana sih atau apa solusinya gitu untuk ke depan sehingga kondisi para guru honorer, kemudian pembelajaran dan kesejahteraan guru ini membaik atau menjadi perhatian gitu oleh pemerintah, apalagi di masa pandemi seperti ini. Mungkin begitu Mbak, silahkan. Bisa dari Mbak Nia terlebih dahulu. Ya, dari situasi sekarang sih harapan kami untuk yang pertama ya, misalnya dalam perekrutan pegawai itu regulasinya aja sih yang dirubah. Maksudnya menurut saya ketidakadilan untuk honorer yang lama misalnya ya harus digantikan oleh PNS baru yang baru lulus kuliah
ikut CPNS, kemudian lolos, dan kinerjanya itu mohon maaf sekali Mbak, kadang itu jauh kualitas itu jauh dengan honorer yang seperti kita yang udah lama mengajar seperti itu. Jadi dalam penanganan siswanya, dalam penanganan administrasi kurikulum atau apapun itu masih belum bisa maksimal. Kemudian yang penting sekali itu rasa memiliki sekolahnya itu kayaknya masih rendah sekali. Jadi kalau regulasinya bisa dirubah sih, regulasinya aja ya, karena itu regulasi pemerintah. Regulasi pemerintahnya ya dirubahlah. Perekrutan itu kan katanya ada dapodik ya. Kalau di sekolah kami itu yang di negeri itu kan ada dapodik, data pusat guru itu kan ada di dapodik semua. Kenapa sih kalau perekrutan itu harus dari selalu jalur umum yang kita nggak tahu background mereka, kita nggak tahu pengalaman mereka. Kenapa nggak yang udah jelas-jelas ada pengalaman berapa tahun, udah mengikuti pelatihan berapa kali, sudah mengabdi sekolah berapa tahun, itu kan lebih adil menurut saya. Kemudian untuk sekolah itu sendiri itu lebih baik karena sudah mempunyai rasa memiliki, sedangkan guru yang baru lihat medan aja kadang sudah udah pindah aja itu baru lihat medan. Ini termasuk di sekolah saya yang medannya itu lumayan, lokasinya itu di bawah gunung, itu medannya lumayan susah, sinyal tidak ada, itu begitu ada orang-orang baru ke sana itu seolah dijadikan batu loncatan aja. Oh, yang penting saya jadi PNS dulu. Setelah itu, saya mengajukan pindah. Jadi di sekolah itu nggak akan ada kemajuan karena hanya dibuat batu loncatan oleh mereka-mereka yang tidak punya rasa memiliki. Jadi bagi mereka mungkin, oh yang penting saya diangkat jadi PNS dulu aja. Nanti setelah itu gampang mengajukan pindah. Apalagi birokrasi sekarang, mohon maaf ya, yang misalnya ada peraturan 10 tahun baru boleh pindah, tapi kenyataannya ketika sudah main uang ya kita nggak tahu juga kan seperti itu. Jadi harapan saya sih regulasinya aja yang dirubah lah. Itu dapodik buat apa gitu loh. Operator itu sampai kadang nggak tidur, sampai malam rilis dapodik, mengerjakan isi dapodik harus update, sinkron, dan sebagainya. Itu tidak digunakan mau buat apa ya, pajangan apa gimana gitu loh. Kalau perekrutannya tetap dari jalur umum, itu ya nggak usah ada dapodik kan, seperti itu. Itu aja sih. Sama kegiatan pandemi seperti ini ya, harapan saya terutama di daerah saya sendiri, karena tidak bisa disamakan antara sekolah yang di kota dengan yang di desa ya. Jadi tidak bisa yang kalau tes soalnya sama semua, jadi disamakan antara siswa yang di kota dengan siswa yang di desa, apalagi yang terpencil itu jangan diketok palu sama semua seperti itu. Kami itu bingung karena pembelajarannya tidak boleh secara langsung, sedangkan PJJ kendalanya banyak sekali, sedangkan isi kurikulumnya itu sangat tinggi. Jadi materi yang harus disampaikan ke siswa itu sangat banyak tuntutannya gitu sih. Jadi solusinya mungkin diberikan seperti otonomi gitu, otonomi daerah, otonomi sekolah gitu ya, karena kita itu background-nya beda-beda. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia. Nah, kalau Mbak Pipi bagaimana nih Mbak? Perbaikan-perbaikan seperti apa dalam pembelajaran di masa pandemi ini? Kemudian terkait kesejahteraan para guru honorer gitu ya, sehingga ini bisa menjadi perhatian pemerintah. Ya. Seperti apa yang seharusnya menjadi solusi? Silahkan. Terima kasih ya Mbak. Jadi saya sependapat sama Mbak Nia ya, karena benar kata Mbak Nia gitu, banyak loh guru-guru honorer yang guru-guru ini tuh udah mengabdi bertahun-tahun, tapi tuh ya belum ada pengangkatan gitu. Justru nanti ketika ada CPNS, misalkan guru-guru honorer ini yang usianya udah di atas 35 tahun kan udah nggak bisa ikut CPNS lagi kan. Ya nanti yang baru-baru ini memang mengisi kekosongan kuota CPNS itu, ya nanti akhirnya yang karena udah kendala usia, ya akhirnya mereka tidak bisa ikut CPNS lagi seperti itu. Jadi alangkah lebih baik sih mungkin diseimbangkan gitu ya, atau jumlah ya regulasinya diubah, terus jumlah penerimaan
guru baru itu yang CPNS berapa kuotanya, yang menarik dari guru honorer berapa gitu. Maksudnya udah ditarik dari data Dapodik itu berapa, seperti itu. Mungkin itu lebih bisa atau disesuaikan gitu dengan jumlahnya itu perlu disesuaikan. Jangan misal kuota CPNS sekian tapi padahal guru honorer pun masih banyak gitu yang belum bisa ikut CPNS gitu. Kalau terkait pembelajaran di masa pandemi ini, kalau menurut saya pribadi ya, masih banyak anak-anak yang belum bisa atau sampai saat ini pun masih tetap menyesuaikan bagaimana cara belajar secara online gitu. Karena itu tadi, kalau menurut saya sih, semoga sih pandemi ini cepat berakhir ya, supaya kita bisa tatap muka secara langsung. Karena menurut saya karakteristik pendidikan dan siswa di Indonesia ini belum bisa untuk terus-terusan melakukan pembelajaran jarak jauh atau online ini, ya kan? Jangankan di daerah, Mbak, di Jakarta aja masih banyak anak-anak yang justru malah semangat belajarnya ini semakin turun karena mereka ya gimana ya? Misal mereka lihat handphone, terus ada notifikasi dari Instagram, ada notifikasi dari Facebook, akhirnya mereka nggak fokus nih untuk mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan dan mereka pelajari gitu, kecuali dari segi ekonomi anak yang memang orang tuanya memadai gitu fasilitasnya, bisa dia bisa les privat atau di rumahnya diberikan fasilitas yang memadai seperti wifi, laptop, handphone yang menunjang juga pembelajaran itu kan, tapi kan nggak semua anak seperti itu. Jadi menurut saya seharusnya sih pemerintah bisa merumuskan kurikulum yang lebih sederhana khusus untuk masa pandemi ini ya, karena benar tadi kata Mbak Nia, kompetensi dasarnya tetap sama yang harus disampaikan, indikatornya sama, tujuan pembelajaran sama, standar pencapaiannya, standar kompetensinya juga sama, tetapi kendalanya adalah bagaimana cara kita menyampaikan itu semua supaya bisa sampai di siswa dan siswa bisa memahami. Jadi ketika nanti ujian, kalaupun kayak misal sekarang nih, nanti rencananya mungkin akan diadakan ujian sekolah dan kisi-kisinya itu dikirimkan langsung dari kementerian gitu kan. Nah, sedangkan anak ini kan kondisi sekolah dan siswanya kan mempunyai karakteristik yang beda, budaya sekolah yang berbeda, kondisi sekolah yang berbeda juga. Jadi bener sih, mungkin alangkah lebih baik jika dirumuskan secara lebih sederhana kurikulumnya dan dikembalikan ke kemampuan sekolah masing-masing untuk membuat soal atau mengadakan soal-soal ujian, karena hanya sekolah itu sendiri yang bisa mengukur kemampuan siswanya, karena pasti sekolah punya standarnya masing-masing gitu. Itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pipi dan Mbak Nia. Nggak terasa kita sudah ngobrol santai selama 1 jam, selama kurang lebih 1 jam, dan banyak sekali yang tadi kita bicarakan juga terkait regulasi ya, bagaimana kemudian hal ini bisa menjadi masukan terhadap pemerintah gitu ya terkait ini, dan semoga pandemi kita segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran seperti biasa, sehingga pembelajaran kita juga bisa efektif seperti itu. Oke, baik. Terima kasih juga buat teman-teman yang di Facebook yang sudah bertanya dan terus menonton sampai dengan sekarang. Sekali lagi saya mengingatkan untuk ngobras akan dilaksanakan atau diselenggarakan selama setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali yang akan live di Facebook Perempuan Mahardika. Oke, mungkin begitu saja. Terima kasih teman-teman. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Pipi dan Mbak Nia. Terima kasih. Sama-sama.